Oleh karena itu, jangan mencoba menangkap pisau yang jatuh di tengah kehancuran saat ini. Saat ini adalah saat untuk mengidentifikasi titik balik kritis, yaitu mengidentifikasi di mana siklus bust kripto berubah menjadi siklus booming kripto. Dan kemudian kita akan melakukan all in, oke? Nah, saya yakin ketika Anda mendengar kata all in, Anda senang banget ya. Nah, namun saya ingin disclaimer dulu bahwasanya all in yang saya maksud bukan berarti Anda menjual semua harta benda Anda dan dimasukkan ke dalam sebuah koin atau sebuah saham. No, tidak seperti itu. All in yang saya maksud adalah Anda di mana di awal sudah merencanakan nilai investasi Anda, misalkan contoh Anda merencanakan investasi total 5 juta untuk Bitcoin. Nah, 5 juta itu bisa langsung dimasukkan ke dalam koin tersebut ketika siklus bust berubah menjadi siklus booming, oke? Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Eon Accessories di video weekly update cryptocurrency. Seminggu ini kita mengalami lagi 7 hari yang sulit bagi cryptocurrency. Cryptocurrency dari awal tahun hingga hari ini terus berjuang di tengah lonjaknya inflasi, kenaikan suku bunga, perlambatan ekspansi bisnis, dan penurunan sentimen resiko. Namun, kami tetap percaya bahwasannya saat ini kita sedang mengalami bearish yang singkat. Jadi kita mengalami bearish yang singkat dan kemudian kita akan rebound untuk bullish jangka panjang. Oke. Nah, jadi kami percaya bahwasannya musim winter crypto tahun ini akan melahirkan investasi luar biasa, investasi terbaik yang pernah ada seperti pada November tahun 2011, Januari 2015, dan Januari 2019. Menurut para ahli, kripto saat ini sedang mengalami siklus hyperbolic boom bust boom. Jadi Anda bisa lihat grafik di layar ini bahwasanya Bitcoin mengalami boom selama 2-3 tahun, kemudian boost selama 1 tahun, dan kemudian boom again selama 2-3 tahun. Oleh karena itu, jangan mencoba menangkap pisau yang jatuh di tengah kehancuran saat ini. Saat ini adalah saat untuk mengidentifikasi titik balik kritis, yaitu mengidentifikasi di mana siklus bust kripto berubah menjadi siklus booming kripto. Dan kemudian kita akan melakukan all in, oke? Nah, saya yakin ketika Anda mendengar kata all in, Anda senang banget ya. Nah, namun saya ingin disclaimer dulu bahwasanya all in yang saya maksud bukan berarti Anda menjual semua harta benda Anda dan dimasukkan ke dalam sebuah koin atau sebuah saham. No, tidak seperti itu. All in yang saya maksud adalah Anda di mana di awal sudah merencanakan nilai investasi Anda, misalkan contoh Anda merencanakan investasi total 5 juta untuk Bitcoin. Nah, 5 juta itu bisa langsung dimasukkan ke dalam koin tersebut ketika siklus bust berubah menjadi siklus booming, oke? Jadi oleh karena itu, kami percaya bahwa beberapa bulan lagi titik balik bust ini akan menuju siklus new booming, oke? Dan jika Anda lihat grafik ini, siklus booming berlangsung selama 700 dan 1000 hari, sedangkan siklus bust berlangsung selama 400 hari. Dengan asumsi di mana sejarah akan terulang kembali, maka siklus bust ini akan berakhir pada bulan November atau Desember tahun ini. Oke, jadi siklus bust tahun ini akan berakhir di bulan November atau bulan Desember, sedangkan saat ini kita baru di bulan Juni. Secara fundamental, ini sejalan dengan prospek ekonomi makro. Pada bulan November, inflasi harusnya sudah menurun, ekuitas kemungkinan akan berada dalam mode rebound, imbal hasil yields kemungkinan akan turun, dan diikuti sentimen resiko yang ikut jauh lebih baik. Oke, nah pertanyaannya, seberapa jauh BTC atau Bitcoin akan jatuh saat ini, dan di mana end bottomnya? Menurut para ahli, jika dilihat dari grafik ini, musim winter crypto atau bust cenderung menemukan supportnya. Dan kanan bawah di sini, ini adalah harga realisasi untuk Bitcoin. Ini terjadi di bagian bawah pasar beruang tahun 2015, pasar bearish 2015. Begitu juga dengan bawah pasar bearish 2019 dan bawah kehancuran COVID-19 tahun 2020. Sekali lagi, dengan asumsi pola histori ini, itu berarti Bitcoin akan berada di posisi terbawah dalam siklus bust tahun ini di sekitar 24.000 US dollar.
Itu berarti hanya sekitar 20% dari harga Bitcoin saat ini, oke? Nah, ini berarti bahwa para ahli percaya kasus winter kali ini end bottom berada di level 24.000 US dollar yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Sebelum referral tajam dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2022 yang akan berubah menjadi siklus booming pada tahun 2023 sampai tahun 2025 yang didukung oleh hype halving Bitcoin. Nah, jadi apa strategi kita sekarang ini? Tetap sama seperti strategi weekly update sebelumnya, kita tetap bersabar dan selektivitas tinggi. Oke? Perhatikan baik-baik level 24.000 tersebut. Jika Bitcoin mulai mencapai titik 24.000 ini di beberapa bulan ke depan atau di saat mendekat ini, segera mulai incer altcoin berkualitas tinggi. Oke? Nah, jadi sekarang ini diprediksikan bahwasanya akan mencapai level 24.000, terutama di 23.600 sampai 22.000 gitu ya. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan atau bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Nah, yang penting adalah Anda harus perhatikan baik-baik. Ketika Bitcoin mencapai level tersebut, level 24.000, Anda boleh mengincar koin-koin berkualitas tinggi yang sudah pernah saya sebutkan di video-video sebelumnya, yaitu koin-koin yang memiliki utilitas dan project berkualitas tinggi. Oke? Saat itu mulailah cari support-support terendah, support-support yang mendekati yang Anda cocokkan dengan Bitcoin di level 24.000. Oke? Jika level 24.000 dicapai Bitcoin dalam waktu dekat, maka Anda boleh menggunakan money management. Anda hanya boleh melakukan all in ketika di akhir tahun 2022. Oke? Karena memang sekarang ini kalaupun dia dengan cepat mencapai level 24K, kemungkinan dia akan berkonsolidasi di sana 24K, 25K, 25K, 25K sampai akhir tahun. Baru akhir tahun dia akan mengalami rebound. Tapi kami sangat yakin, para ahli sangat yakin bahwasanya 24K ini akan terjadi beberapa bulan ke depan. Oke? Sementara itu, mari kita lihat koin-koin yang direkomendasikan sebagai the best of the best coin. Oke? Nah, di sini kita ada Chiliz atau CHZ. Ada beberapa tim sepak bola lagi yang bergabung dengan ekosistem Chiliz. Di antara 3 tim baru yang meluncurkan token penggemar Chiliz, yang pertama kita ada Persib. Ya benar, ini adalah klub sepak bola Indonesia yang pertama bergabung. Dan yang kedua kita ada SL Benfica, yang adalah klub sepak bola Portugis pertama yang bergabung. Dan yang ketiga kita ada Fluminense. Oke? Dan yang kedua kita ada GRT USD Graphic. Graphic mengumumkan integrasi beta dari rantai ke-35. Integrasi baru dengan Cosmos Hub yang merupakan integrasi non-EVM ketiga hingga saat ini. Integrasi baru ini akan memungkinkan pengembang untuk menanyakan data Cosmos Hub selain data dari berbagai jaringan lainnya. Oke, dan yang ketiga kita ada Helium HNT. Helium meluncurkan dompet, wallet, dan Mosolabs diluncurkan untuk membuat perangkat keras yang kompatibel dengan Helium. Dompet Helium sekarang tersedia di iOS dan Android, yang berarti manajemen hotspot dan manajemen token sekarang memiliki 2 aplikasi terpisah. Helium pada akhirnya bertujuan agar pembuat hotspot merilis platform manajemen mereka sendiri. Jadi, ini adalah langkah perantara yang alami. Mosolabs yang berkantor pusat di California bekerja untuk merancang dan mendistribusikan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat jaringan 5G terdesentralisasi. Dengan permintaan untuk perangkat keras Helium yang saat ini melebihi supply, Mosolabs dapat memainkan peran dalam membawa teknologi ke lebih banyak tangan. Oke, jadi memang Helium ini jika Anda lihat sebulan ini naiknya sudah gila-gilaan ya. Karena memang Helium ini dia adalah provider 5G paling keren, paling besar di dunia saat ini. Oke. Dan yang keempat kita ada Near. Near bergabung dengan Multichain dan Mila Kunis, ini aktris ya, membantu meluncurkan platform media baru di Near. Multichain adalah router lintas rantai yang memungkinkan aset dijembantanin bolak-balik antara 50 lebih blockchain. Integrasi ini akan membantu pengguna di rantai lain untuk bercabang ke Near dengan gesekan yang jauh lebih sedikit. Platform media yang membantu peluncuran Mila Kunis, Armored Kingdom, diumumkan hari ini. Proyek ini sangat berfokus pada berbagai bentuk media yang akan mencakup game, komik, dan animasi. Oke, jadi Near ini juga memiliki proyek yang berkualitas tinggi ya, bahkan didukung oleh aktris Mila Kunis. Yang kelima, kita ada Theta.
Theta meluncurkan dukungan API untuk fungsionalitas streaming langsung. Pengembang dapat mengembangkan aplikasi dan situs web yang memanfaatkan teknologi streaming langsung terdesentralisasi Theta. Oke, dan yang keenam kita ada XLM Stellar. MoneyGram meluncurkan layanan crypto cukai baru di Stellar atau XLM. On and off ramp pertama dari jenisnya memungkinkan individu mengubah uang tunai menjadi kripto atau sebaliknya, melewati kebutuhan untuk memasukkan bank dalam prosesnya. Solusinya adalah lokasi MoneyGram yang tersedia di beberapa pasar utama termasuk Kenya, Kanada, Filipina, dan Amerika Serikat. Oke, jadi 6 koin ini adalah koin yang masuk ke dalam the best of the best coin. Oke, dan ini diyakinin akan bertahan di krisis kripto saat ini. Oke, karena kami sudah bahas di minggu lalu ya, bahwasanya akan terjadi yang namanya wipeout. Sama seperti yang terjadi di crash.com tahun 2000-an. Jadi saat ini juga akan ada 90% koin yang akan wipeout, yang artinya akan ditinggalin investor dan susah untuk naik lagi, itu sebesar 90%. Oke, jadi hati-hati dengan koin-koin yang gak jelas, yang tidak memiliki utilitas dan project jelas. Oke, dan saya di video sebelumnya sudah menyebutkan koin-koin yang harus Anda hindari dan the best of the best coin yang harus masuk ke dalam watchlist Anda jika Anda ingin selamat dan menang di dunia cryptocurrency ini. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi penting ini sehingga mereka bisa menghindari kerugian untuk beberapa bulan ke depan dan bisa mengambil peluang investasi terbaik yang hanya ada di tahun ini. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video sampai habis. Salam sukses Indonesiaku.